Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 22 November 2024, perayaan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 10, ayat 8 sampai dengan 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 19, ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, gulungan kitab itu dimakan Yohanes. Rasanya manis di mulut, tapi pahit di perut. Dia harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Dalam bacaan Injil, tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Ahli Taurat dan orang terkemuka Israel bingung sendiri karena seluruh rakyat mendengarkan Dia. Yesus memikat hati rakyat dengan menyebarkan kebenaran dan memperjuangkan nasib mereka. Ia tidak mengobral janji-janji palsu. Ia mencurahkan seluruh hidupnya bagi mereka dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Demikianlah pula yang terjadi dengan Santa Cecilia. Santa Cecilia dengan tegas menolak menyangkal kebenaran imannya, dan ia pun akhirnya dibunuh. Mampukah kita membuktikan iman dalam hidup yang nyata, meski harus bertaruh nyawa? Praktik Simonisme. Apakah kalian tahu praktik sesat ini? Praktik Simonisme adalah sebuah ajaran heretik yang muncul pada masa para rasul. Didirikan oleh Simon Magis dan dibantu oleh Helena. Simon yang berasal dari Giton, Samaria, sebelumnya telah terlibat dalam praktik magis. Ketika mewartakan Kristianitas ke Samaria, Filipus memperoleh banyak pengikut, termasuk Simon, yang kemudian meminta kuasa mukjizat dari Petrus. Namun Petrus menolaknya, menyatakan bahwa karunia ilahi tidak dapat dibeli atau dijual. Sikap Simon yang ingin membeli kuasa tersebut menciptakan Simonisme yang menyalahgunakan hal-hal spiritual atau ilahi dengan motif uang. Simon menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi dan berinkarnasi di Samaria, serta meyakini bahwa tubuh manusia adalah penjara bagi yang ilahi.
dengan tujuannya adalah membebaskan yang ilahi dari penjaranya. Simonisme terus berkembang seiring dengan perkembangan Kristen, dengan para misionaris selalu mengingatkan akan bahaya ajaran Simon magis. Praktik Simonisme tetap ada dalam sejarah gereja, berubah bentuk dari satu era ke era berikutnya, dan bahkan masih ada hingga saat ini. Dalam Simonisme, konsep bahwa Simon adalah penebus yang berinkarnasi untuk membebaskan yang ilahi dan bantuan dayangnya, Helena, menjadi esensial dalam ajarannya. Meskipun diperingatkan dan dikecam oleh gereja, pengaruh Simonisme masih terasa hingga zaman sekarang. Sumber: Tinambunan, Edison RL, Sejarah Gereja 1, Berbagai Ajaran Sesat dan Kultur, 2017. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami, para hamba-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.